Laskar Kristus Sekolah Minggu GKJ Karanganyar. Damai sejahtera kiranya ada bersama dengan kita semuanya. Kembali bertemu di Sekolah Minggu Online GKJ Karanganyar. Dan saat ini bertemu dengan Bu Esther dan siapa ya? Ya, Pak Agung. Nah, anak-anak, Bu Esther mau tanya. Anak-anak kira kangen gak ya sama teman-teman sekolah minggumu? Kangen gak? Kangen pastinya ya. Bu Esther juga kangen sekali pengen bertemu dengan kalian semua, bertatap muka bersama dengan kalian. Nah, saat ini ada beberapa temanmu yang pengen menyapa kalian semuanya. Gimana? Mau nggak kalian bertemu dengan mereka? Mau. Nah, silakan teman-teman untuk menyapa teman-temanmu. Silakan. Shalom teman-teman sekolah minggu Bethlehem. Gimana kabarnya? Kiranya semua sehat-sehat dan bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gimana kabar teman-teman sekolah minggu Kanaan? Selalu bahagia ya dan Yesus memberkati kita semua. Amin. Gimana kabar teman-teman Kanaan? Selalu bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo teman-teman sekolah minggu, betul semangat ya, Tuhan Yesus memberkati, amin. Selamat hari Minggu teman-teman sekolah minggu Firdaus. Tuhan Yesus memberkati. Wow, gimana anak-anak? Siapa tadi yang menyapa kalian? Ya, tadi dari sekolah minggu Firdaus, ada Tania, ada Yordan, ada Eno. Dan di sekolah minggu Kanaan ada Gracia dan saudaranya dan juga ada Vano. Mereka semua sukacita. Ya, mereka semua sekarang tambah gede ya karena sudah setahun nggak bertemu. Jadi mereka tambah gemuk, tambah sehat ya. Oke, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan buka sekolah minggu kita dengan kita akan menyanyikan Oh Sukacitaku. Oke, semuanya sukacita semuanya ya. Semangat tadi memuji nama Tuhan. Nah, mari kita akan awali sekolah minggu kita dengan berdoa. Dan saat ini berdoa akan dipimpin oleh Yordan. Silakan Yordan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk bersekolah minggu. Walau secara online saat ini kami ingin memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di setiap hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa, amin. Terima kasih Yordan telah memimpin doa pada ibadah saat ini. Gimana anak-anak semua, masih semangat?
Masih. Anak-anak, saat ini tema kita di sekolah minggu ini adalah bersaksi, berani bersaksi. Berani bersaksi untuk apa? Untuk kebaikan Tuhan. Siapa yang mau berani bersaksi untuk Tuhan? Oh iya, semuanya angkat tangan semuanya ya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani bersaksi. Seperti kita itu seumpama melihat sebuah pohon, adik-adik semua, anak-anak semua ya. Pohon itu punya apanya? Pokoknya. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya harus berani bisa bertumbuh. Nah, untuk bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Kita akan sanggupi ini dengan kita akan memuji nama Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Melihat awal minggu yang lalu, Yohanes 17 ayat 16. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pak Agung. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Nanti semua tirukan Bu Esther ya. Siap? Siap ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di hati kami. Dan kami berdoa buat Pak Agung yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu. Ampuni Tuhan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk yang manis, yang rapi. Oke? Oke. Silakan Pak Agung. Terima kasih Bu Esther. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya persiapkan Alkitabnya. Jangan lupa Bapak Ibu, Mami, Papi, tolong anak-anak yang belum bisa baca didampingi ya. Kita akan buka bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Nah,
Anak-anak, untuk pembacaan kali ini ada temanmu yang akan membaca. Mari silahkan Eno untuk membacakan firman-Nya. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang perdekaan dengan Irene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termaku-maku sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terumamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ino untuk bacaannya. Nah, kita akan belajar bersama dari Petrus tentang bagaimana Petrus bersaksi. Tetapi sebelumnya, silahkan dilihat dulu tayangan film berikut ini, dilihat video berikut ini, diperhatikan benar-benar ya. Ya, silahkan. 그 몸 주려 날
내게 함께 하시네 그 몸 버려 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 Ya, itu tadi anak-anak tadi dalam video tadi menceritakan bagaimana Petrus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus tetapi pernah tidak mengakui Tuhan Yesus. Yang ceritanya pada waktu Petrus mengikuti Tuhan Yesus yang dibawa oleh orang-orang ya. Pada waktu Petrus ketemu sama mak-mak, ketemu sama ibu-ibu, Petrus ditanya, bukankah kamu yang mengikuti orang itu kan? Bukankah kamu yang selalu mengikuti Yesus itu kan? Tapi Petrus menjawab, bukan, itu bukan saya enggak kenal. Itu dilakukan oleh Petrus sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus. Petrus tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sangat mencintai Petrus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian jawab Petrus, Tuhan, aku mengasihimu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Jadi seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, maka Tuhan Yesus pun juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Ya. Maka Petrus menyadari, ya, Petrus menyadari akan pengampunan itu.
Ya, Tuhan Yesus disalib untuk mengampuni Petrus. Nah, itulah gambaran pada video tersebut. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini, kita mengetahui hidup Petrus yang menyerahkan diri untuk berani bersaksi. Jadi setelah Petrus menerima kuasa Roh Kudus, menerima lidah-lidah api, ya, seperti Roh Kudus ya, Roh Kudus yang seperti lidah api itu, Petrus menjadi berani bersaksi. Ya, Petrus lebih mengenal pada Tuhan Yesus. Petrus lebih percaya. Ya, kalau dulu Petrus takut untuk bersaksi, sekarang Petrus berani bersaksi. Nah, karena apa? Karena Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Nah, adik-adik, seperti Petrus, Tuhan Yesus pun mengasihi adik-adik, mengasihi anak-anak. Maka Tuhan Yesus menghendaki untuk anak-anak juga seperti Petrus, berani bersaksi. Ya. Berani bersaksi. Lah bagaimana? Mosok saya harus bersaksi? Kan sulit, saya kan masih kecil. Nah, contoh yang mudah. Adik-adik pernah diajak makan sama papa, mama, atau kakak ke sebuah tempat. Nah, pada waktu adik-adik mau makan, tundukkan kepala, berdoa dulu. Nah, di situ akan dilihat orang. Nah, itu salah satu contoh adik-adik bisa bersaksi. Ya, adik-adik bisa menunjukkan bahwa kasih Kristus menyertai. Dalam pergaulan, adik-adik selalu berbuat baik. Itulah adik-adik untuk saat ini, bahwa Kristus mengajari kita untuk bersaksi. Amin. Terima kasih Pak Agung buat firman-Nya. Anak-anak, tadi firman-Nya kita diminta Tuhan untuk menjadi saksi buat kebaikan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai laskar Tuhan harus siap untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan. Nah, saat ini kita akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyerahkan persembahan. Nanti anak-anak bisa menyerahkan persembahan itu, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan kepada orang tuamu untuk nanti dikirim ke gereja. Nah, anak-anak, kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin ya, kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mengingatkan kita untuk firman Tuhan yang saat ini kita terima, ada ayat hafalan buat anak-anakku semuanya. Ya, ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14.
Kisah Para Rasul 2 ayat berapa anak-anak? Ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, anak-anak, sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita pada saat ini. Kita akan serahkan persembahan ini dalam doa dan sekaligus kita akan menutup sekolah minggu kita pada saat ini. Mari kita berdoa, tirukan Bu Esther lagi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah saat ini. Kami boleh memuji nama Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi saksi buat kebaikan-Mu. Kami boleh mengakhiri sekolah minggu ini. Ampuni Tuhan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri sekolah minggu pada saat ini. Nah, saat ini kita akan akhiri dengan pujian Laskar Kristus.